Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk peserta didik kelas 10 terutama di fase E dengan saya Ibu Ani Purwadi. Kali ini saya akan membahas tentang materi IPAS dengan topik perubahan zat ya. Nah, banyak sekali perubahan zat yang terjadi di sekitar kita, tapi kita belum memahami jenis perubahan yang terjadi pada zat itu. Maka kali ini kita akan bahas tentang perubahan zat, terutama tentang perubahan fisika dan perubahan kimianya. Pada materi kali ini diharapkan peserta didik nanti akan dapat mengidentifikasi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia suatu zat dengan tepat. Nah, kita mulai ya. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Kalau kita lihat di sini ada gambar salju, kemudian ada teh, kapur barus, ada es batu. Apa hubungannya dengan perubahan fisika? Nah, ternyata perubahan fisika adalah perubahan yang hanya mempengaruhi bentuk atau keadaan suatu zat tanpa mengubah komposisi kimianya. Contohnya apa saja? Kita lihat di sini, es batu meleleh. Gula bisa larut di dalam air. Tidak terlihat gulanya, tetapi air yang sudah dilarutkan gula itu rasanya menjadi manis. Kemudian kayu dirubah menjadi meja. Beras ditumbuk menjadi tepung. Kain bisa dirubah menjadi baju kalau dijahitkan. Kemudian bisa juga peristiwa penguapan pada alkohol. Jadi di sini alkohol berubah menjadi gas. Nah, itu tidak ada perubahan zat. Zatnya sama, hanya terjadi perubahan wujud saja. Nah, di sini ada contoh yang lain yaitu kopi, biji kopi. Siapa di sini yang suka kopi? Ya, biji kopi supaya bisa dikonsumsi atau dilarutkan dalam air panas itu harus dihaluskan dengan cara ditumbuk. Kemudian beras jadi tepung beras. Batu yang besar dipecah supaya menjadi batu yang ukurannya lebih kecil. 3 tambahan contoh ini tadi juga merupakan perubahan fisika. Nah, kalau tadi sudah perubahan fisika, apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Nah, di sini ada gambar lagi. Ada proses pembakaran. Kemudian ada logam di situ dalam bentuk rantai yang kalau kita lihat kan sudah berkarat ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada buah. Kelihatan buahnya sudah membusuk. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan yang mengakibatkan terbentuknya zat baru dengan komposisi kimia yang berbeda. Jadi, sifat zat yang dihasilkan itu berbeda dengan sifat zat asalnya. Nah, tuh contohnya lagi. Di sini ada kertas terbakar, kemudian besi berkarat, kemudian ada proses pembuatan keju, makanan yang membusuk. Kita nggak bisa makan makanan yang sudah rusak. Pernafasan pada makhluk hidup, kita bernafas dengan menghirup oksigen, kita mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, oksigen dan karbon dioksida itu adalah 2 gas yang sifatnya berbeda. Kemudian proses fotosintesis pada tumbuhan hijau itu juga termasuk dalam perubahan kimia. Nah, di sini sebetulnya ada perbedaan utama antara perubahan fisika dan kimia. Kalau perubahan fisika tidak menghasilkan zat yang jenisnya baru, tetapi perubahan kimia pasti menghasilkan zat yang sifat dan jenisnya itu baru. Ya, nah untuk bisa mengetahui perubahan itu termasuk dalam perubahan kimia atau tidak, kita bisa menggunakan 4 indikator ini, yaitu 1 terjadi perubahan warna, yang kedua terjadinya pembentukan gas, jadi ada bau ya, kemudian yang ketiga terbentuknya endapan, yang keempat ada perubahan suhu. Jadi kalau perubahan itu salah satu indikatornya itu adalah 4 indikator perubahan kimia, maka bisa dipastikan perubahan itu masuk dalam perubahan kimia. Nah,
Jadi dari sini saya harapkan kalian bisa lebih paham lagi tentang perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita dan bisa mengidentifikasi mana yang termasuk dalam perubahan fisika dan mana yang termasuk dalam perubahan kimia. Demikian penjelasan dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.